Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan pada ibadah minggu hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan yang telah membangunkan kita di pagi ini dengan keadaan tidak kekurangan apapun, sehingga kita bisa datang kepadanya bersama dengan keluarga kita untuk berbakti dan memuliakan nama-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih atas pemberian-Mu berupa hari yang baru, di mana kami dapat berbakti kepada Tuhan melalui ibadah ini. Baharuilah hidup kami ya Tuhan, agar segala pikiran, perasaan dan kehendak kami sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ibadah kita hari ini kita rayakan dengan topik melawan suap dan korupsi. Firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hanya ibadah yang disertai rasa cukuplah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka biarlah dalam ibadah ini kami benar-benar mensyukuri segala berkat Tuhan dan menjauhkan diri kami dari segala kekhawatiran. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hendaklah hidupmu layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah
dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan panggil untuk datang bersekutu denganmu melalui ibadah ini. Bapa, Engkaulah pencipta kami dan Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan telah berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan kami, asal kami setia dan taat kepadamu. Namun kami sering tidak puas dengan pemberian dari Tuhan, sehingga kami melawan kehendak Tuhan dan menuruti kehendak kami sendiri. Maka kiranya melalui ibadah ini, kami Tuhan baharui kembali untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kami di tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, agar keinginan Tuhan menjadi keinginan kami, dan tujuan Tuhan menjadi tujuan kami. Berilah kami kemampuan untuk mensyukuri segala yang Tuhan beri, dan mencukupkan diri kami pada berkat Tuhan, supaya kami bersukacita dan terhindar dari segala dosa. Terimalah kami di dalam ibadah ini, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Demikian hukum Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, firman-Mu mengingatkan kami betapa manusia rusak oleh segala keinginan-keinginannya, terutama keinginan yang diakibatkan oleh cinta kepada uang. Perasaan cinta uang ini telah membawa kami menjadikan uang sebagai Tuhan kami sendiri, di mana kami percaya bahwa dengan memiliki uang yang banyak, kami akan memperoleh kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan, dan bahkan memperoleh hidup. Padahal semua itu hanya bisa kami peroleh dari Tuhan saja. Dengan mendewakan uang, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya dan meninggalkan persekutuan bersama Tuhan di gereja dan di tengah keluarga. Tidak ada lagi rasa percaya dalam diri kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Banyak anak-anak Tuhan yang lebih mempercayai klinik dan dukun-dukun daripada mempercayai janji Tuhan.
kami juga menjadi suka saling mencurigai, baik di rumah, di gereja, di kantor, dan di tengah perkumpulan, karena uang telah menguasai kami. Untuk itu kami memohon. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami telah menduakan Tuhan, sekaligus mendewakan uang. Dan ampunilah kami karena sering tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Kasihanilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami juga sadar bahwa ternyata rasa cinta kami terhadap uang tidak hanya menjauhkan kami dari Tuhan, tetapi juga menjauhkan kami dari sesama kami. Rasa cinta uang telah membuat kebutuhan hidup kami meningkat, karena munculnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif dalam diri kami. Akibatnya kami menjadi gelap mata dan memburu uang dengan berbagai cara, termasuk melakukan suap, korupsi, manipulasi, dan segalanya. Kami juga tergoda untuk menjadi pribadi yang arogan dan sombong terhadap sesama kami. Karena kami merasa telah berhasil memenuhi segala keinginan kami, sementara orang lain tidak dapat menyamai kesuksesan kami. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang bersikap seperti Ananias dan Safira, yang berani bersikap arogan di hadapan Tuhan. Mereka merasa janji imannya tidak perlu ditepati sepenuhnya, karena mereka merasa terlalu besar pemberian itu untuk Tuhan. Untuk semua dosa dan kesalahan kami itu ya Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami anak-anak-Mu yang berdosa dan tidak layak ini. Sadarkanlah kami ya Tuhan, bahwa hidup kami seperti rumput. Kami datang ke dunia ini dengan telanjang, dan begitulah juga kami akan pulang kepadamu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, dalam hidup ini kami juga sering jatuh pada praktek suap, baik kami sebagai pelaku maupun kami sebagai penerima. Praktek suap ini kami lakukan karena didasari kami tidak ingin berusaha dengan sungguh-sungguh dan bersaing secara jujur dengan orang lain. Kami selalu ingin yang mudah, dan semua urusan kami tidak memiliki hambatan. Padahal Engkau telah berkata dalam firman-Mu, bahwa Tuhan akan membentuk kami seperti tukang periuk membentuk tanah liat. Proses pembentukan itu akan sangat menyakitkan, karena kami akan diremas-remas, ditekan-tekan, dibanting-banting, dan dipuntir-puntir. Itulah salah satunya cara Tuhan, agar tanah liat yang kotor dan buruk itu bisa berubah menjadi periuk dan tembikar, menjadi keramik dan porselen dan indah, bagus, berguna dan berharga. Kini kami sadar bahwa ketidaksabaran kami terhadap proses dari Tuhan telah membuat kami terjebak dalam proses suap menyuap yang merugikan hidup kami sendiri. Untuk itu kami mengaku dan memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berguna dan berharga. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ampunilah dosa dan kejahatan kami di dalam darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, 2 Agustus 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini, melawan suap dan korupsi. 2. Perpuluhan. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020,
kita akan menyerahkan perpuluhan, ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 bulan penuh bersama dengan keluarga. Marilah kita memberikan perpuluhan kita ke depan dengan hati penuh sukacita. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dapat menyerahkan perpuluhannya dengan cara transfer ke rekening HKBP Jatimurni. Terima kasih. Ketiga, pendaftaran kateisasi CD tahun ajaran 2020 sampai 2021. Mulai hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020, gereja kita membuka pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2020 sampai 2021. Bagi jemaat yang hendak mendaftarkan anak kita mengikuti katekisasi CD, dapat menghubungi Sintua Week masing-masing dengan membawa fotokopi surat baptis anak dan pas foto 3x4 2 lembar. Terima kasih. 4. Selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Trinitatis yang ke-8 bagi kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu.
Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak-hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. Bahkan Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara paling korup di dunia dari sisi pemimpin negaranya. Sebuah lembaga yang bernama STAR, singkatan dari Stolen Asset Recovery Initiative, atau pengembalian aset negara yang dicuri, ini kerjasama antara PBB dengan World Bank, Bank Dunia, mengumumkan tanggal 17 September 2007 bahwa pemimpin negara Indonesia yang bernama Soeharto itu adalah pemimpin paling banyak mencuri dari negaranya, yaitu sekitar 15 sampai 35 miliar dolar Amerika. Ini bahkan ratusan triliun rupiah. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah seorang pemimpin harusnya melindungi negaranya, bukan malah menggerogoti negaranya? Tapi ini pemimpin itu malah menggerogoti negaranya. Bukan hanya Indonesia, ada pemimpin negara lain banyak sekali, tapi Indonesia lah yang paling besar pemimpinnya mencuri dari negaranya. Kitab Wahyu telah memperingatkan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Di Wahyu 18 ayat 23 dikatakan, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Maka di situ dikatakan pengusaha jadi penguasa dan penguasa jadi pengusaha. Maka disitulah kehancuran sebuah negara. Karena apa? Ini berbeda sekali cara berpikirnya. Penguasa itu berpikirnya adalah bagaimana caranya menyejahterakan rakyatnya. Bahkan mungkin dia rela untuk berkorban, mengeluarkan hartanya demi kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan pengusaha yang dipikirkan adalah bagaimana supaya dia untung sebesar-besarnya. Maka ketika seorang penguasa menjadi pengusaha, disitulah terjadi pemutarbalikan cara bekerja. Yang dia lakukan adalah bagaimana menimbun harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan lagi negaranya ataupun bangsanya. Itulah yang terjadi pada negara Indonesia. Pemimpinnya sangat korup. Tapi di sisi lain, Indonesia tidak hanya korup dari segi pemimpinnya. Indonesia juga korup secara berjemaah oleh seluruh, katakanlah sebagian besar rakyatnya. Mental itu sudah menguasai orang Indonesia. Sehingga ini menjadi unik karena di satu sisi negara Indonesia adalah negara yang paling taat beragama, dilabeli negara beragama, tapi di sisi lain Indonesia menjadi negara paling korup di dunia. Bahkan peringkat 96 atau 97 dari sekitar 136 negara. Ini sudah sangat luar biasa. Ketika hari Jumat masjid penuh orang beribadah, hari Minggu gereja penuh orang beribadah, vihara dan pura juga penuh dengan orang yang beribadah, tapi sekaligus dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia penuh dengan tindakan pencurian dari negaranya. Inilah yang dikatakan oleh seorang teolog Indonesia bernama Andar Ismail sebagai skizofrenia beragama. Kita tahu ada sebuah penyakit kejiwaan yang disebut skizofrenia. Apa arti skizofrenia? Skizofrenia adalah
penyakit keterpisahan otak, di mana orang tidak mempunyai kesatuan berpikir. Pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya berlawanan secara serentak, dan perlawanan pemikiran itu menguasai orang itu. Itulah penyakit skizofrenia. Maka dalam konteks beragama, penyakit ini berdampak apa yang dibuat seseorang itu bisa berbeda dari apa yang diyakininya. Jadi dalam berhubungan dengan Tuhan, dia bersikap suci, tapi dalam berhubungan dengan sesama manusia, dia mencuri dan mencaci maki. Inilah yang disebut skizofrenia beragama. Maka ini terjadi pada orang Indonesia. Di satu sisi mereka taat beragama, tapi di sisi lain mereka menjadi serigala yang lapar terhadap sesamanya. Mereka hanya memahami agama sebagai urusan vertikal ke surga, tapi bukan berhubungan dengan urusan horizontal kepada sesama manusia. Nah, apa hubungannya dengan perikop kita hari ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sama sekali tidak menginginkan kita ini mengidap skizofrenia beragama. Kepada orang Israel dia mengatakan, aku memanggilmu dan memilihmu supaya engkau menjadi bangsaku, bukan sekedar untuk membuatmu terlihat saleh, terlihat suci. Padahal perilakumu bak serigala. Aku tidak memanggilmu menjadi umatku hanya untuk membuatmu gagah-gagahan, terlihat suci di hadapan orang. Bahkan engkau memamerkan dirimu sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, bukan. Aku memanggilmu dari posisimu sebagai orang yang tidak kudus, sebagai orang yang penuh cemar, kotor, menjadi sebuah bangsa yang kudus. Aku memanggilmu supaya engkau kudus, bukan karena engkau kudus. Maka ketika engkau sudah kupanggil, itu bukan sekedar sebuah acara gagah-gagahan, tapi itu sebuah panggilan keseluruhan supaya engkau berubah dari perilakumu yang menjadi budak, yang berperilaku kotor, tidak bermartabat, menjadi orang yang kudus, orang yang bermartabat, dan engkau kuanggap menjadi anakku, orang merdeka. Maka Tuhan mengatakan, kuduslah engkau karena aku kudus. Ini sebuah panggilan yang luar biasa. Karena dia kudus, dia mengatakan kamu juga harus kudus. Berarti dia menganggap diri kita itu sama dengan dirinya. Ini sebuah pernyataan penegasan dari Tuhan. Dia betul-betul menganggap kita anaknya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kuduslah engkau sebab aku kudus. Jangan hanya sekedar agamamu itu topeng, hanya kepura-puraan, kemunafikan. Maka perikop kita hari ini adalah panggilan Tuhan, seruan Tuhan, supaya kita menjalani hidup kudus seperti Dia adalah kudus. Namun mari kita lihat perikop kita, yaitu pasal 23, berisi perintah-perintah, itu sebenarnya dimulai dari pasal 20 ayat 2. Di situ Tuhan berkata demikian, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakanmu. Jadi di sini ada penegasan, aku Tuhan Allahmu sudah membawa engkau keluar dari perbudakanmu, maka engkau bukan lagi budak, tapi engkau adalah anakku. Maka melalui pernyataan itu keluarlah oleh karena itu jangan lagi termasuk di perikop kita. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ Tuhan mengatakan karena aku janganlah engkau. Memang di sini kelemahan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia dikatakan janganlah. Seakan-akan kalau di bahasa Inggrisnya dia katakan do not, janganlah. Padahal Tuhan tidak berkata seperti itu. Dalam bahasa Inggrisnya Tuhan mengatakan thou shall not atau you shall not. Apa bedanya jangan do not dengan you shall not?
Kalau do not, jangan gitu. Hanya perintah seperti jangan merokok, jangan berbicara, atau jangan berisik gitu ya. Itu perintah dari luar. Tapi kalau you shall not atau thou shall not, itu perintah dari dalam. Sebenarnya thou shall not itu lebih tepat diartikan engkau tidak akan mungkin lagi, seperti itu. Jadi kalau bisa kita terjemahkan ya dari hubungan ke ayat 20 tadi, karena aku Tuhan Allahmu telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, maka kita masuk ke ayat 1, maka engkau tidak akan lagi berkata bohong, begitu. Jadi ini perintahnya lebih tinggi dari sekedar jangan berkata bohong. Kalau jangan berkata bohong masih ada kemungkinan itu dilarang atau dilanggar gitu. Tapi kalau engkau tidak mungkin lagi, engkau tidak akan lagi, thou shall not gitu, berkata bohong, maka ini sudah betul-betul perintah yang sangat-sangat tegas. Di bahasa Batak dikatakan dang jadiho, bukan unang. Ini beda. Unakko margabus dengan dang jadiho margabus. Dang jadiho margabus itu tekanannya atau kualitasnya lebih tinggi dari sekedar unakko margabus. Maka kalau unang itu hubungannya dengan sesama manusia. Tapi kalau dang jadiho, thou shall not, engkau tidak akan, itu hubungannya memang kepada Tuhan. Maka di sini begitu tegas penekanan bahwa ketika kita sudah beragama, ini tidak main-main. Engkau tidak akan lagi melakukan hal-hal yang membuatmu kotor atau tidak kudus. Maka itulah pesan dari perikop kita yang pertama. Pesan yang pertama dari perikop ini adalah jangan beragama sekedar gagah-gagahan. Kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Kita dipilih bukan karena kita kudus, tapi supaya kita kudus. Walaupun tidak ada orang yang bisa kudus secara sempurna seperti Tuhan. Tapi Tuhan meminta kita mulai serius, berubah perlahan sedikit demi sedikit untuk mengarah kepadanya, semakin mendekat kepadanya. Jangan mengidap skizofrenia beragama. Jangan lain cara kita di hadapan Tuhan, tapi kita lain bersikap terhadap sesama manusia. Kita diminta kudus di hadapan Tuhan, bukan sekedar kudus di hadapan manusia. Kalau cuma kudus di hadapan manusia, itu gampang. Kita tinggal berakting memakai topeng, kita dengan memakai pakaian ibadah, aktif di gereja, maka kita tidak akan kelihatan lagi. Kalaupun perangai kita sejahat serigala, kita akan tetap terlihat seperti selembut anak domba. Tapi manusia bisa kita bohongi, Tuhan tidak pernah bisa kita bohongi. Maka itulah pesan pertama dari perikop ini. Thou shall not, engkau tidak akan lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan. Pesan kedua dari perikop kita ini adalah tentang siapa musuh-musuh kita yang membuat kita bisa menjadi tidak kudus. Secara keseluruhan di ayat 1 sampai ayat 9, perikop kita mau mengatakan ada dua musuh yang membuat kita bisa melanggar kekudusan yang diminta oleh Tuhan dari kita. Siapa itu? Yang pertama, teman kita sendiri, kelompok kita sendiri, orang yang terdekat dengan kita. Itu terlihat di ayat 1 sampai ayat 2. Dan musuh yang kedua adalah diri kita sendiri. Di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan, jangan engkau berkata bohong untuk membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Inilah hambatan orang percaya yang pertama untuk bisa berlaku kudus. Dia gak enakan sama temannya. Ketika temannya mengatakan, mayoritas mengatakan A, padahal A itu salah, maka dia yang tahu bahwa B lah yang benar, dia akhirnya tidak berani mengatakan B. Dia ikut mengatakan A. Ketika kelompoknya sudah melakukan kesalahan, dia tidak berani berbeda. Nyalinya ciut.
maka dengan alasan setia kawan, dia ikut-ikutan melakukan kesalahan. Mungkin ini yang disebut lagu anak Medan, hasur demi kawan gitu. Tapi maaf, ini nggak berlaku sama Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada kita melalui perikop ini, hati-hati. Hati-hati dalam memilih teman. Maka beranilah untuk mengatakan tidak. Walaupun mengatakan tidak itu tidak harus dengan marah. Tidak begitu. Bisa kita mengatakan tidak dengan sopan. Tidak, maaf, tapi tegas. Disinilah akan terlihat kualitas kita dalam mengikut Tuhan. Jangan ikut-ikutan yang salah. Tunjukkan prinsipmu bahwa engkau mempunyai pendirian. Nah, yang kedua, musuh kita adalah diri kita sendiri. Kalau tadi musuh kita, teman kita itu hanya 1 dan ayat 2, hanya 2 ayat. Tapi ini musuh kita, diri kita sendiri dijelaskan sampai 7 ayat. Ini menunjukkan betapa lebih besarnya sebenarnya diri kita bisa merusak kekudusan kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Nah, dari diri kita apa yang bisa merusak kekudusan kita sendiri? Yang pertama di ayat 3 dikatakan perasaan kasihan. Nah, bagus kalau kita memiliki rasa kasih. Tapi ketika perasaan kasihan itu berlebihan, ini malah merusak kita. Dikatakan di ayat 3, jangan engkau memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Banyak orang memiliki perasaan kasihan yang berlebihan, akhirnya dia membela orang miskin, padahal orang miskin itu salah. Di sini dikatakan itu salah total. Lebih bagus engkau mengatakan dia salah, tapi soal hukumannya bisa engkau membantunya. Tapi ketika dia salah, katakan dia salah. Jangan karena dia miskin, engkau kasihan kepadanya, engkau mengatakan dia benar. Ini engkau telah merusak dia dan merusak dirimu sendiri. Dan yang kedua, perasaan dalam diri kita yang bisa merusak kekudusan diri kita sendiri adalah di ayat 4 dan ayat 5. Yaitu perasaan benci yang berlebihan. Ini ditunjukkan dari kita, misalnya ya, kita memiliki musuh. Atau mungkin kita nggak memiliki musuh, tapi orang yang merasa memusuhi kita, itu nggak apa-apa. Nah, yang terjadi adalah bagi kebanyakan orang, perasaan bencinya ini berlebihan. Bukan hanya kepada musuh itu dia benci, bahkan kepada milik musuhnya itu dia benci. Kepada ternaknya dia ikut benci. Bahkan mungkin nanti kepada rumahnya atau kepada mobilnya dia ikut benci. Ini menurut Tuhan sebuah perasaan benci yang merusak diri kita sendiri. Maka Tuhan mengatakan, kalau engkau melihat keledai musuhmu kelebihan beban, tolong dia. Atau engkau melihat keledai musuhmu jatuh, tolong. Jangan bawa-bawa permusuhanmu, karena itu akan merusak dirimu sendiri. Dan yang ketiga, perasaan dalam diri kita yang bisa merusak kekudusan kita adalah perasaan berkuasa yang berlebihan. Di ayat 6, ayat 7 dikatakan, jika engkau berkuasa, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Janganlah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Dan kemudian di ayat ke-9 dikatakan orang asing itu jangan kau tekan. Nah, ketika kita diberikan kekuasaan, kita bisa lupa diri. Di satu sisi tadi kita bisa kasihan berlebihan, tapi di sisi lain kita bisa menjadi penguasa yang kejam. Maka hati-hati, orang yang lemah itu harus kita lindungi. Kalaupun dia salah, oke, katakan dia salah. Tapi soal keselamatan jiwanya, ini tanggung jawab kita. Jangan mentang-mentang kita berkuasa, orang kecil kita tindas seenak diri kita sendiri. Inilah perasaan dalam diri kita yang bisa merusak kekudusan kita. Dan yang kedua, perasaan dalam diri kita ketika kita berkuasa yang bisa merusak diri kita adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu di ayat 8 dikatakan, mau menerima suap. Dan perasaan dari dalam diri kita yang ketiga yang bisa merusak kekudusan kita adalah
perasaan berkuasa yang berlebihan. Nah, perasaan berkuasa yang berlebihan ini juga ada dua bentuknya. Yang pertama, kita bisa menjadi penguasa yang lalim, yang kejam kepada orang lain. Ini ditunjukkan dari ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan bertindak semena-mena kepada orang kecil. Tapi penyalahgunaan kekuasaan ini juga bisa berbentuk yang kedua, yaitu ayat 8. Dia menjadi penguasa yang korup dan dia menerima suap. Mungkin dia tidak menindas orang lain secara langsung, dia tetap menjadi penguasa yang senyum, tapi di sisi lain dia membunuh orang secara perlahan-lahan dengan cara mengambil darah orang lain. Dalam arti dia memperkaya dirinya sendiri. Maka inilah musuh-musuh kita yang akan merusak kekudusan kita. Sekali lagi ada dua musuh kita. Yang pertama orang lain, teman kita, kelompok kita yang menekan kita untuk tidak bisa menyatakan suara hati kita sendiri. Tapi yang kedua musuh kita yang paling besar adalah diri kita sendiri. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa yang merusak kita sebenarnya bukan tantangan. Kalau kita mengartikan tantangan itu dari luar, yang merusak kita sebenarnya bukan terutama tantangan, tapi adalah godaan dari dalam diri kita sendiri. Tantangan itu pembakaran gereja atau penindasan dari orang itu cenderung bisa kita lawan. Tapi godaan ini yang berwujud seperti malaikat padahal ternyata iblis, itu yang gak kuat kita lawan. Itu sebabnya lagu kita tadi mengatakan, lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Maka satu-satunya yang membuat kita bisa menang melawan godaan ini, melawan diri kita sendiri adalah harap akan Yesus. Berlindung di balik Yesus. Serahkan dirimu kepada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, katanya tadi di lagu kita. Maka itulah pesan kedua dari perikop kita hari ini. Dan pesan ketiga dari perikop kita ini adalah secara khusus di ayat 8. Dan itu yang menjadi topik minggu kita hari ini, yaitu jauhilah suap dan korupsi. Mengapa khusus ayat ini begitu penting? Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Maka kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak kekudusan diri kita sendiri. Tapi khusus ketika kita melakukan suap, ini tidak sekedar merusak kekudusan diri kita sendiri, tapi suap itu merusak kekudusan orang lain. Inilah bahayanya suap dan korupsi. Mengapa di ayat 8 dikatakan suap itu memutarbalikkan fakta, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sehingga kita tidak hanya sekedar membuat kita kotor, membuat kita tidak kudus, tapi di sisi lain yang kotor itu kita buat kudus. Inilah bahayanya suap, dosanya berlipat-lipat. Atau secara kasar kita mengatakan Tuhan disebut iblis, iblis disebut Tuhan. Ini yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Yudas Iskariot disuap, maka dia berani mengatakan, ikut mengatakan gurunya yang adalah Tuhan dan adalah guru yang baik, malah dikatakan penyesat. Sementara penyesat justru itu dikatakan yang baik. Suap membuat Tuhan kita, Tuhan Yesus, terbunuh, terjual. Inilah jahatnya suap. Maka jangan pernah melakukan suap dan korupsi. Karena suap tidak hanya merusak diri kita sendiri, tapi suap akan merusak orang lain dan juga merusak sistem secara keseluruhan.
Maka mari kita melawan suap. Karena dengan cara melawan suap kita akan menjaga kekudusan diri kita sendiri dan kita juga menjaga kekudusan orang. Tapi jangan salah, ini bukan pekerjaan gampang. Karena apa? Karena suap dan korupsi sudah ditegur jauh dari sejak zaman Musa. Maka ketika suap masih ada sampai sekarang, ini berarti melawan suap bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Karena apa? Kalau suap sudah ada sejak zaman Musa sampai sekarang, berarti suap dan korupsi sudah benar-benar membelenggu dan melilit semua manusia. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melawan suap dari diri kita sendiri. Kita harus melawan suap secara bersama-sama dan terutama bersama dengan Tuhan. Ini sebuah proses yang panjang. Jangan mengandalkan diri kita sendiri untuk melawan suap dan jangan merasa kita mampu sendiri melawan suap. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita melawan suap dan korupsi? Yang pertama adalah buang jauh-jauh ketamakan dan kerakusan, karena inilah akar dari melakukan suap dan korupsi. Orang tidak bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dia ingin lebih. Maka cara kita melawan suap adalah setiap hari ketika bangun pagi, kita bangun dengan langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, ada banyak orang yang sudah tidak bangun lagi pada pagi hari ini, tapi aku masih bangun. Terima kasih Tuhan. Dan aku menerima apapun yang Tuhan berikan kepadaku. Cukupkan aku Tuhan dan keluargaku pada hari ini. Maka ketika kita selalu memulai hari dengan mengatakan syukur kepada Tuhan, kita akan dijauhkan dari kerakusan dan ketamakan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Mari kita fokus melakukan yang terbaik. Soal bagaimana berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, biar Tuhan yang mengatur. Syukurilah apa yang ada. Itulah cara kita untuk melawan suap dan korupsi. Yang kedua, cara kita untuk melawan suap dan korupsi adalah buang jauh-jauh kemalasan, buang jauh-jauh mental feodal, mental hanya memerintah. Maka ini sudah kita lakukan sejak dari awal, perlawanan terhadap suap dengan cara apa? Mengajari anak-anak kita untuk melakukan tanggung jawabnya. Kalau dia sudah bisa menyapu kamarnya, jangan kita biarkan orang lain menyapu kamarnya. Kalau anak kita sudah harus bisa mengerjakan PR-nya sendiri, jangan biarkan kita yang melakukan PR-nya. Ketika anak kita sudah harus bisa melakukan, merapikan kamarnya sendiri, membenahi barang-barangnya sendiri, jangan biarkan diri kita yang untuk melakukan untuk mereka. Karena apa? Karena lama-lama mereka akan menyuruh kita untuk membersihkan kotorannya, untuk menjaga anak-anaknya nanti, cucu-cucu kita. Dan dia akan menjadi penguasa bukan hanya terhadap diri kita, tetapi terhadap orang lain. Dia menjadi orang yang malas. Maka orang malas inilah yang cenderung melakukan korupsi dan suap. Maka mari kita lawan suap dengan cara mengajar anak kita bertanggung jawab sejak dini. Karena hidup ini adalah tanggung jawab. Dan yang ketiga, cara kita melawan suap dan korupsi adalah buang jauh-jauh mental jalan pintas. Biarkan anak-anak kita menjalani proses mereka sendiri. Seperti dulu kita juga menjalani proses kita dengan sangat menyakitkan. Jangan kita mengatakan, unang ma au holanau ma nama dai, unang ma doho yanakoko. Padahal sebenarnya kita ini ibarat tanah di tangan tukang periuk. Tuhan itu akan memelintir kita, akan membentuk kita, akan memukul kita, supaya akhirnya kita bisa menjadi emas. Maka jangan selamatkan atau jangan hindari anak kita untuk menghadapi prosesnya.
Karena itu adalah kematian bagi dirinya sendiri. Lama-lama dia maunya akan gampang saja. Dan kita disuruh untuk menyuap agar dia bisa ini dan bisa itu. Mari biarkan anak-anak kita menghadapi prosesnya. Kalau memang dia harus menghadapi kesusahan, biar dia menghadapi kesusahan. Supaya apa? Supaya dia menjadi emas murni, logam mulia, bukan batu yang tidak berarti yang akan dibuang ke dalam jurang. Mari, kuduslah engkau, karena aku kudus, kata Tuhan kepada kita. Jangan mengidap skizofrenia beragama. Jangan lain di penampilan, lain di sikap. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kudus seperti yang Dia minta. Sedikit demi sedikit kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu kepada kami, di mana Tuhan memanggil kami untuk semakin dekat kepadamu, untuk menjadi semakin baik, bukan sekedar terlihat soleh dan terlihat benar, sementara kami berperilaku seperti serigala yang jahat. Jauhkan dari kami Tuhan mental jalan pintas, mental ingin gampang saja. Maka biarlah kami Tuhan mau mengikuti proses yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, terutama anak-anak kami, agar kami bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Kami bisa mampu melawan suap dan korupsi yang membuat negara kami menjadi hancur. Tapi kami menyadari Tuhan, dari diri kami sendiri kami tidak akan bisa melakukan ini. Maka mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kuatkan kami Tuhan. Hanya dengan penyertaan-Mu lah kami bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan persepuluhan kita atau ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan bagi kita dan keluarga selama 1 bulan penuh yang telah kita jalani. Maka marilah kita menyerahkan persembahan ini dengan sukacita sambil menyanyikan terima kasih Tuhan. Dalam hidupku
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.